Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen risiko. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen risiko. Kuliah keempat, pengukuran risiko metode binomial. Bi dalam kata binomial berarti dua. Hal ini mengandung arti setiap kali percobaan atau setiap kali kesempatan atau setiap kali aksi, hasil yang mungkin muncul hanya dua, berhasil atau gagal. Pertanyaan yang biasanya muncul adalah kapan kita menggunakan atau menghitung peluang dengan menggunakan persamaan distribusi peluang binomial. Jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat dan syarat-syarat yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dalam manajemen risiko, salah satu metode mengukur risiko adalah metode binomial. Metode binomial digunakan untuk mengetahui kemungkinan atau probabilitas terjadinya risiko apabila menghadapi situasi sebagai berikut. 1. Ada data historis tentang peristiwa yang terjadi pada satu lokasi. Datanya dalam bentuk diskrit, diketahui sesuai dengan data historis ada probabilitas berhasil dan gagal. Rumus metode binomial. Rumus dalam menghitung kemungkinan atau probabilitas dengan metode binomial adalah sebagai berikut. B buka kurung X, N, P tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali buka kurung N dikurangi X tutup kurung faktorial. Selanjutnya hasil pembagian itu dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, di mana B buka kurung X, N, P tutup kurung sama dengan kemungkinan atau probabilitas terjadinya X dari N percobaan dengan kemungkinan P berhasil. X sama dengan banyaknya berhasil dari N percobaan. N banyaknya percobaan, P kemungkinan berhasil, Q kemungkinan gagal, atau 1 dikurangi P. Perbedaan dan persamaan metode Poisson dan binomial. Ada persamaan antara metode Poisson dengan metode binomial, yaitu kedua-duanya menggunakan data historis, yaitu kejadian yang sudah pernah terjadi. Kedua perbedaannya, jika Poisson melihat probabilitas dalam suatu periode waktu, binomial tidak punya periode waktu ke depan. Selain itu, pada binomial ada pengalaman berhasil
dan gagal, sedangkan pada Poisson tidak ada pengalaman berhasil atau gagal. Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode binomial. Kelebihan: 1. Paling sederhana untuk diimplementasikan karena dalam perhitungan telah diketahui peluang keberhasilan kejadian yang sama sebelumnya sama dengan P, dan dalam setiap percobaan nilai P tidak berubah. Peluang gagal sama dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Tidak diperlukan data historis secara kontinu. Cukup akurat digunakan untuk menentukan peluang sebuah peristiwa umum atau sering terjadi dengan jumlah percobaan tertentu. Kekurangannya metode binomial: 1. Hanya dapat digunakan apabila jumlah percobaan telah ditentukan sebesar N dan peluang masing-masing kejadian ditentukan sebesar P yang sifatnya konstan. Hasil setiap percobaan hanya dapat dikategorikan ke dalam 2 kelas, berhasil atau gagal. Tidak dapat digunakan untuk menghitung peluang kejadian pada selang waktu tertentu atau tempat tertentu, namun hanya peluang pada percobaan sebesar N. Kita ambil contoh dari sebuah kasus sebagai berikut. Contoh kasus: seorang petani di suatu provinsi mencoba menanam kelapa sawit di 5 lokasi. Ternyata dari 5 lokasi, hanya 3 lokasi yang berhasil panen, sedangkan 2 lokasi gagal panen. Sebuah perusahaan ingin menginvestasikan dananya pada perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut, namun tidak mau mengambil risiko gagal panen. Yang dimaksud dengan gagal panen adalah jika dari 3 lokasi yang diolah tidak ada satupun berhasil dipanen. Jika kemungkinan gagal, artinya dari 3 lokasi yang ditanam tidak ada satupun yang berhasil. Perusahaan tidak akan berinvestasi perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut. Pimpinan ingin mengetahui berapa probabilitas risiko gagal panen. Kita lakukan perhitungan dengan metode binomial sebagai berikut. Di atas ada rumus B buka kurung X, N, P tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali buka kurung N dikurangi X tutup kurung faktorial. Selanjutnya hasil pembagian itu dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Penerapannya di dalam rumus dari kasus tersebut adalah diketahui X sama dengan 0, gagal tidak satu pun berhasil dari N percobaan. N3, P sama dengan 0,6, probabilitas berhasil yaitu 3 lokasi dari 5 lokasi atau 3 banding 5. 3/5 itu 0,6. Q sama dengan 0,4 atau 1 dikurangi 0,6. B buka kurung
0,3, 0,6 tutup kurung sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali buka kurung 0,6 dikurangi 0 tutup kurung faktorial. Selanjutnya hasil pembagian itu dikalikan 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 pangkat 3 dikurangi 0 sama dengan 3 faktorial itu 6. Lihat keterangan. Dibagi 0 faktorial itu sama dengan 1. Lihat keterangan. 1 dikali 3 dikurangi 0 itu sama dengan 3 faktorial. Dan 3 faktorial itu adalah 6. 0,6 pangkat 0 sama dengan 1. Dan 0,4 pangkat 3 dikurangi 0 sama dengan 0,064. Jadi 6/6 dikali 1 dikali 0,064 adalah 0,064. Keterangan 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. Dan seterusnya. Kita lihat 3 faktorial itu adalah 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Penjelasan. Ini berarti bahwa kemungkinan gagal panen yaitu dari 3 lokasi yang ditanam kelapa sawit tidak satu pun berhasil panen adalah 0,064 atau 6,4%. Probabilitas ini besar atau kecil tergantung dari standar yang diberlakukan oleh perusahaan. Berapa persen dianggap sebagai kecil dan dapat diterima. Beberapa perusahaan menggunakan standar 20%, namun ada pula yang menggunakan 10%. Jadi, jika kemungkinan risiko di bawah 20% atau di bawah 10%, risiko tersebut dianggap kecil. Demikianlah kuliah keempat pada hari ini untuk mata kuliah manajemen risiko. Pahami, dengarkan berulang-ulang, dan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.